Tahukah kamu bahwa keindahan Danau Batur yang tenang dan Gunung Batur yang megah tidak lahir begitu saja? Di balik panorama alam yang hari ini menjadi kebanggaan Bali dan Indonesia, tersimpan sebuah legenda kuno yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Legenda ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan kisah tentang kesombongan manusia, murka para dewa, dan lahirnya keseimbangan alam yang sakral. Konon, sebelum Danau Batur terbentang luas seperti sekarang, wilayah ini adalah daratan subur yang dipenuhi kehidupan. Namun, satu kesalahan besar manusia membuat segalanya berubah selamanya. Gunung yang dulu tenang menjadi murka, tanah terbelah dan air menggenangi lembah hingga membentuk danau raksasa. Sejak saat itu, Danau Batur dan Gunung Batur dipercaya sebagai penjaga keseimbangan alam Bali. Inilah kisah yang jarang diungkap, legenda yang tersembunyi di balik kabut pegunungan, dan cerita yang akan membuatmu memandang Bali dengan cara yang berbeda. Dengarkan sampai akhir, karena setiap bagiannya menyimpan makna yang dalam. Halo sahabat pencinta kisah Nusantara, selamat datang kembali di channel Gajah Mada, tempat di mana legenda, mitos, dan cerita rakyat Indonesia kami hidupkan kembali lewat narasi dan visual yang penuh makna. Di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga belajar memahami pesan yang ditinggalkan leluhur melalui dongeng dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika kamu menyukai cerita rakyat, kisah mistis dan legenda kuno dari berbagai daerah di Indonesia, dukung channel ini dengan cara yang sangat sederhana namun berarti. Tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukungan kecil darimu akan membantu kami terus menghadirkan cerita-cerita berkualitas dari seluruh penjuru Nusantara. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita menelusuri legenda kuno tentang asal-usul Danau Batur dan Gunung Batur di Bali. Pada masa lampau, jauh sebelum Danau Batur terbentuk, wilayah Batur dikenal sebagai salah satu dataran tinggi paling subur di Pulau Bali. Tanahnya hitam dan kaya akan unsur alam. Air mengalir jernih dari mata air pegunungan, dan pepohonan tumbuh dengan rimbun. Masyarakat yang mendiami daerah ini hidup dari bertani dan beternak, dengan hasil panen yang melimpah sepanjang tahun. Kehidupan mereka awalnya berjalan seimbang. Setiap musim tanam selalu diawali dengan upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada para dewa penjaga alam. Gunung dipandang sebagai tempat suci, sumber kehidupan sekaligus pengingat akan kekuatan yang lebih besar dari manusia. Namun seiring waktu, kemakmuran yang terus mengalir perlahan mengubah hati manusia. Rasa syukur mulai tergantikan oleh kesombongan. Mereka merasa keberhasilan panen adalah hasil kerja keras semata, bukan anugerah para dewa. Upacara adat mulai ditinggalkan. Doa-doa semakin jarang dipanjatkan, dan alam diperlakukan hanya sebagai alat pemuas kebutuhan. Para tetua desa telah berulang kali mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan keseimbangan alam. Namun suara kebijaksanaan seringkali kalah oleh ambisi. Mereka membuka hutan tanpa batas, memperluas ladang tanpa memikirkan dampaknya, dan melupakan hukum alam yang telah dijaga selama ratusan tahun. Di saat itulah benih kehancuran mulai tumbuh di tanah Batur. Alam yang selama ini memberi kehidupan, diam-diam menyimpan amarah yang menunggu waktu untuk dilepaskan. Para dewa yang menjaga keseimbangan alam Bali tidak tinggal diam melihat perubahan sikap manusia. Mereka mengirimkan tanda-tanda sebagai peringatan awal. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, suara gemuruh terdengar dari perut bumi,
dan hewan-hewan turun dari gunung seolah mencari perlindungan. Penduduk yang peka mulai merasa cemas. Beberapa orang bermimpi tentang gunung yang menangis dan air yang menenggelamkan daratan. Namun, kebanyakan menganggap semua itu sebagai pertanda biasa yang tak perlu dikhawatirkan. Para pendeta kembali mengingatkan pentingnya upacara dan penghormatan kepada alam. Sayangnya, peringatan itu kembali diabaikan. Keserakahan telah menutup mata dan telinga manusia. Melihat manusia tidak juga berubah, para dewa akhirnya sepakat untuk menurunkan hukuman. Bukan sebagai bentuk kebencian, melainkan sebagai pelajaran agar manusia kembali mengingat batas dan perannya di alam semesta. Langit mulai gelap selama berhari-hari, matahari tertutup awan tebal, dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Semua itu adalah pertanda bahwa keseimbangan alam telah terganggu dan akan segera dipulihkan dengan cara yang keras. Pada suatu malam yang sunyi, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Tanah bergetar, rumah-rumah bergoyang, dan suara dentuman keras keluar dari perut Gunung Batur. Penduduk terbangun dalam kepanikan, berlarian keluar rumah sambil membawa apa yang mereka bisa. Tak lama kemudian, Gunung Batur meletus dengan dahsyat. Lava pijar menyembur ke langit. Abu vulkanik menyelimuti wilayah sekitar, dan suara ledakan terdengar seperti raungan raksasa yang marah. Gunung yang selama ini mereka abaikan, kini menunjukkan kekuatannya. Sebagian daratan runtuh, menciptakan cekungan besar. Sungai-sungai berubah arah, dan banyak lahan pertanian musnah dalam sekejap. Penduduk menyadari bahwa ini bukan bencana biasa, melainkan peringatan terakhir dari alam dan para dewa. Dalam kepanikan itu, banyak yang berlutut memohon ampun. Namun semuanya telah terlambat. Gunung telah memulai proses perubahan besar yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Waktu terus berjalan dan perubahan perlahan mulai menyentuh Bojonegoro. Sistem pemerintahan mulai tertata, aturan kehidupan masyarakat semakin jelas, dan usaha untuk mengelola alam dengan lebih bijak pun dilakukan. Sungai Bengawan Solo yang dahulu ditakuti, perlahan dipahami sifat dan alurnya. Irigasi mulai diperbaiki, saluran air dibangun untuk mengatur aliran sungai agar tidak selalu membawa bencana. Sawah-sawah ditata, ladang diperluas, dan pola tanam disesuaikan dengan musim. Meski belum sempurna, perubahan ini membawa harapan baru bagi rakyat. Bengawan Solo tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber malapetaka, tetapi juga sebagai sumber kehidupan. Airnya dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, dan transportasi. Sungai menjadi saksi bahwa alam bisa menjadi sahabat jika diperlakukan dengan bijaksana. Cerita rakyat menyebutkan bahwa perubahan ini bukan hasil keajaiban, melainkan buah dari kesabaran panjang. Rakyat belajar dari kesalahan, dari kegagalan, dan dari penderitaan masa lalu. Mereka memahami bahwa melawan alam hanya akan membawa kehancuran, sementara berdamai dengannya membuka jalan kehidupan. Bojonegoro pun perlahan tumbuh menjadi simbol keteguhan hati manusia Jawa. Daerah yang tidak dibangun dengan kemewahan, tetapi dengan kesabaran dan kerja keras. Harapan yang dulu hanya berupa doa, kini mulai menjelma menjadi kenyataan. Gunung Batur tetap berdiri, meski wujudnya telah berubah. Ia menjadi simbol kekuatan alam dan peringatan bagi manusia. Masyarakat yang tersisa mulai membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana. Upacara adat kembali dijalankan, doa-doa dipanjatkan dengan penuh kesadaran, dan alam dihormati sebagai bagian dari kehidupan. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan berjanji menjaga keseimbangan yang telah dipulihkan. Sejak saat itu, Danau Batur dan Gunung Batur dianggap sebagai kawasan suci. Setiap generasi diajarkan untuk menghormati alam dan tidak mengulangi kesalahan leluhur. Legenda ini terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, sebagai pengingat
bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta. Legenda asal-usul Danau Batur dan Gunung Batur mengajarkan kita bahwa alam memiliki batas dan hukum yang harus dihormati. Ketika manusia melupakan rasa syukur dan keseimbangan, alam akan mencari caranya sendiri untuk memulihkan keadaan. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi pesan yang relevan hingga hari ini. Di tengah perkembangan zaman, manusia sering lupa bahwa alam bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan titipan yang harus dijaga. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga legenda ini memberi pelajaran dan mengingatkan kita untuk selalu hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah legenda Nusantara lainnya yang tak kalah menarik.